Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra Nuraditya, NIM 11770700035, kelas A1. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan tentang pembangkitan sinyal suara. Suara terbentuk ketika gelombang sinus digunakan untuk menggetarkan molekul bahan perantara pada frekuensi yang dapat didengar manusia atau bisa disebut dengan frekuensi audio, yaitu dalam range 300 Hz hingga 3000 Hz, di mana sinyal sinus memiliki persamaan matematis, yaitu V sama dengan A kali sin dalam kurung 2 kali Pi kali F kali T kurung tutup, di mana A itu amplitudo, F itu frekuensi dengan besaran Hz, dan T itu waktu dengan besaran detik atau second. Terus ada T besar, yaitu periode sinyal, memiliki persamaan T sama dengan 1 per F. Nah, untuk pembangkitan sinyal suara, percobaan yang pertama kita akan membangkitkan nada A. Dapat pilihan programnya berikut. Di sini ada Fs. Fs di sini berfungsi sebagai frekuensi sampling. Ff tersendiri itu 1 per Ts atau 1 per 8000 second dan menjadi frekuensi sampling pada 8 kHz. Selanjutnya ada T. T itu untuk mengatur panjang gelombangnya atau panjang tiap nada 1 detik. Bisa dilihat nilainya di sini Fs1. Selanjutnya ada V. V di sini itu sebagai sinyal sinusnya yang akan menghasilkan nada A. Dapat dilihat frekuensi yang digunakan itu 440. Selanjutnya ada subplot. Subplot di sini berfungsi untuk mengatur dan membagi bidang plot menjadi beberapa bagian dan tiap bagiannya memplot fungsi yang berbeda. Selanjutnya ada plot. Plot di sini untuk menampilkan gambar sinyal dari masukan V ini. Selanjutnya ada axis. Axis di sini berfungsi untuk mengatur skala sinyal yang akan dihasilkan nanti. Selanjutnya ada sound. Sound di sini untuk menampilkan suara yang dihasilkan dari masukan V ini. Selanjutnya ada title. Title di sini itu untuk judul atau nama sinyal yang akan dihasilkan nanti dari masukan V ini. Dan X labelnya itu untuk sumbu X-nya dan Y ini untuk sumbu Y-nya. Oke, langsung kita coba di run. Nah, bisa didengarkan. Dari program berikut dihasilkan sinyal, bentuk sinyal seperti ini. Dengan tinggi rentan dari sinyalnya itu 1, yaitu dari minus 0,5 hingga 0,5. Selanjutnya, pada percobaan yang kedua, akan dicoba dengan penambahan offset DC. Nah, perbedaan pada program yang sebelumnya terdapat pada V1, yaitu penambahan komponen DC. Oke, langsung dicoba aja di run. Nah, dapat didengar. Dan sinyal yang dihasilkan terjadi perbedaan pada nilainya. Setelah penambahan komponen DC, sinyal dapat dikatakan sinyal positif karena tidak memiliki nilai negatif, tetapi memiliki bentuk yang sama dan suara yang dapat didengarkan pun sama atau bisa disebut dengan frekuensinya sama, tapi memiliki nilai atau tinggi yang berbeda. Selanjutnya, percobaan yang ketiga, yaitu dengan penggabungan dua nada. Nah, nada yang pertama yaitu nada yang sebelumnya, nada A, ditambahkan dengan nada V2 ini. Terdapat perbedaan pada frekuensi nada yang kedua. Oke, langsung dicoba aja agar bisa dilihat perbedaannya. Nah, di sini dapat dilihat perbedaan dari sinyal yang sebelumnya. Ketika terjadi penambahan pada sinyal, terjadi perbedaan bentuk sinyal dari yang sebelumnya. Nah, bisa dilihat.
dari penggabungan dua nada. Selanjutnya percobaan frekuensi yang akan semakin menaik. Oke, di sini dapat dilihat program yang digunakan. Di sini terdapat F, itu untuk mengatur frekuensi maksimumnya, yaitu hingga 1000 Hz. Dan di sini X di sini berfungsi untuk membuat sinyal sinus yang semakin naik. Oke, langsung dicoba aja. Lihat sekitaran. Nah, dapat didengar dan dilihat dari sinyal yang dihasilkan, semakin kanan atau semakin sinyal yang terbentuk, itu semakin terjadi kerapatan pada sinyal. Dan setelah terjadi kerapatan pada sinyal, itu pun mempengaruhi pada tinggi suara yang dihasilkan. Selanjutnya percobaan yang kelima, yaitu percobaan pada tangga nada. Nah, bisa dilihat di sini terdapat perbedaan tangga-tangga nada. Perbedaannya dapat dilihat dari frekuensi pada tiap nada. Nah, di sini kita akan perpadukan di tiap nada yang akan menghasilkan seperti lagunya si Unyil. Nah, sebelumnya di sini ada nama WaveWrite. Di sini berfungsi untuk menyimpan suara ke berkas mikroskop wave, yaitu berbentuk suara. Bisa kita coba dan dengarkan. Nah, bisa disimpulkan dari program yang kita buat, menghasilkan perpaduan tiap nada dan menghasilkan nada seperti musik. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang transformasi Fourier. Transformasi Fourier digunakan untuk merubah sinyal dari domain waktu ke domain frekuensi. Untuk menghitung frekuensi dari suatu sinyal, sebuah implementasi diskrit dari analisa Fourier dapat digunakan, yang kemudian lebih disempurnakan dengan suatu algoritma yang kita kenal sebagai Phase Fourier Transform atau FFT. Untuk mengamati bentuk sinyal dalam domain waktu dan domain frekuensi, yaitu memanfaatkan library FFT yang ada dalam DSP Toolbox pada MATLAB. Baik, percobaan selanjutnya kita akan membuat dulu sinyal sinusnya. Di sini yang digunakan frekuensinya 5 dan amplitudenya 1. Oke, nah, dapat lihat sinyal yang dihasilkan dari circuit berikut. Oke, percobaan selanjutnya kita gabungkan dengan FFT. Nah, FFT di sini yaitu tadi berguna untuk mentransformasi sinyal domain waktu ke dalam domain frekuensi. Jadi sinyal yang dibentuk di program sebelumnya itu domain waktu. Oke, di-run aja. Nah, di sini dapat dilihat perbedaannya pada domain waktu dan domain frekuensi. Pada domain frekuensi terjadi kenaikan pada frekuensi 5, yaitu pada masukannya tadi 5. Bagaimana jika saya ubah frekuensinya menjadi 10? Nah, dapat dilihat ternyata tidak hanya berpengaruh pada domain frekuensi, tapi juga pada frekuensi waktu, yaitu terjadi kerapatan pada sinyalnya. Oke, bagaimana jika amplitudenya yang kita ubah? Oke, ternyata tidak terjadi perubahan pada bentuk sinyalnya, pada spektrumnya, tetapi terjadi perubahan pada nilai amplitude, yaitu nilainya semakin besar, sesuai ya 3. Oke, untuk memastikan, coba kita rubah lagi frekuensinya. Nah, di sini dapat lihat. Jadi, perubahan pada frekuensi di sini berpengaruh pada kerapatan sinyal.
Nah, bisa dilihat. Baik, berarti di sini kita dapat simpulkan bahwa variasi pada frekuensi itu berpengaruh pada perubahan spektrum, pada kerapatan dan kerenggangan sinyalnya, dan nilai dari si domain frekuensinya. Sedangkan variasi pada amplitude itu hanya berpengaruh pada nilai amplitude spektrumnya. Jadi tidak berpengaruh pada bentuk dari sinyalnya. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan pada yang saya paparkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.